Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isna. Saya mahasiswa dari UIN Aranduri, jurusan Perbankan Syariah semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Nah, pada dasarnya kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari asuransi. Asuransi merupakan sekelompok ataupun persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Jadi apabila kerugian itu menimpa salah satu anggota dari perserikatan ataupun dari kelompok tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung bersama. Nah, dalam kehidupan manusia sendiri kita kan nggak tahu kapan terjadinya musibah, malapetaka ataupun bencana yang menimpa seseorang. Dengan adanya asuransi, maka musibah ataupun bencana ini dapat diminimalisir. Nah, masyarakat muslim sendiri sebenarnya sangat memerlukan asuransi. Kenapa? Karena untuk melindungi harta, melindungi keluarga mereka dari akibat dari musibah tersebut. Usaha yang sudah maju menguntungkan mungkin, tapi usaha itu mungkin bisa saja suatu saat bakalan bangkrut, baik itu oleh musibah ataupun karena kebangkrutan, karena dia nggak punya lagi modal, jadi dia bisa saja bangkrut. Ataupun si pemberi nafkah, jadi si kepala keluarga ini bisa saja nanti dia sakit ataupun meninggal dunia. Jadi keluarga yang ditelantarkan oleh si pemberi nafkah ini, dengan adanya asuransi dia bisa memperoleh perlindungan ataupun memperoleh dana untuk menanggulangi akibat keuangan yang bakalan terjadi. Jadi di situ fungsi asuransi. Nah, setelah mengetahui apa itu asuransi, jadi kita akan mengetahui definisi dari asuransi syariah. Jadi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau investasi untuk saling membantu, atau dengan kata lain disebut dengan akad tabaruk, yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad ataupun perserikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko ini dari satu pihak akan dibebankan kepada seluruh pihak yang ada dalam perserikatan ataupun yang ada dalam sebuah kelompok yang menjadi pemegang polis. Nah, kita harus mengetahui apa itu polis sendiri. Di dalam asuransi dikenal dengan polis. Polis ini merupakan bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan nasabah menggunakan layanan asuransi, dan perusahaan asuransi sendiri melakukan pengelolaan operasi dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Nah, dengan kata lain, polis ini merupakan polis ini merupakan sebuah lembaran perjanjian yang dibuat oleh para peserta dari para nasabah asuransi dengan pihak yang mengelola dana asuransi ini sendiri. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari tentang polis. Nah, kan dari para peserta memberikan dana kepada pihak pengelola dari asuransi ini. Jadi dana yang dikelola asuransi ini bakalan dikemanakan? Bagaimana cara pengelolaannya? Nah, di asuransi syariah sendiri, dana nasabah ini dikelola menggunakan prinsip syariah. Jadi dana tersebut diinvestasikan pada saham dari emiten yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah pastinya. Prinsip syariahnya itu seperti apa? Misalnya sebuah dana dari asuransi syariah ataupun dana yang dikelola oleh asuransi syariah tidak boleh diinvestasikan pada sektor yang tidak halal ataupun tidak boleh diinvestasikan pada sektor haram seperti peternakan babi, pabrik miras, ataupun pada industri prostitusi, mau itu prostitusi online ataupun prostitusi di dunia nyata. Pokoknya tidak boleh diinvestasikan pada sektor-sektor yang tidak dibolehkan oleh agama.
Nah, dan apabila misalnya si dana ini diinvestasikan pada restoran halal ataupun halal food misalnya, ataupun pariwisata halal, pariwisata muslim. Nah, pasti dana ini akan memperoleh keuntungan. Jadi, keuntungan ini oleh perusahaan asuransi dibagi dengan pihak yang pemegang perusahaan, dan pihak asuransi dibagi sesuai dengan akad yang telah ditentukan di awal tadi. Maka keuntungan dari pihak asuransi ini dibagi lagi dengan pemegang polis tadi ataupun dengan para peserta nasabah asuransi. Biasanya mereka membagikan keuntungan ini dengan akad mudharabah seperti yang telah disepakati di awal. Dan proporsi keuntungan ini ditentukan oleh seberapa besar kontribusi para nasabah terhadap perusahaan. Semakin besar kontribusi nasabah kepada perusahaan, maka semakin besar pula keuntungannya. Dan semakin kecil kontribusi nasabah kepada perusahaan, maka semakin kecil pula keuntungan yang akan diperoleh oleh si nasabah. Jadi, kalau ingin mempunyai keuntungan yang besar, maka kita harus mempunyai kontribusi yang besar pula terhadap perusahaan asuransi. Nah, bagaimana cara kita berkontribusi yang besar untuk perusahaan asuransi? Jadi, kontribusi yang besar ini bisa kita dapatkan apabila nasabah asuransi harus menyalurkan premi ke rekening tabaruk dengan pilihan premi yang paling besar. Nah, kalau preminya semakin besar, maka keuntungan yang diterima juga semakin besar. Apabila preminya semakin kecil, jadi keuntungan yang diterima ya juga kecil. Nah, setelah mengetahui pengelolaan dana, kita harus mengetahui juga apa sih bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, biasanya di masyarakat kita sering ada kata-kata yang apa bedanya sih syariah sama konvensional? Kan sama aja, cuman beda bahasa aja mungkin. Nah, sebenarnya itu asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu sangat berbeda, mulai dari pengelolaan dananya, prinsip yang mereka gunakan itu sangat-sangat berbeda. Nah, yang pertama dari prinsipnya. Kalau asuransi syariah itu menggunakan prinsip tabaruk ataupun prinsip saling menolong. Kalau masalah asuransi konvensional, prinsipnya adalah jual beli, bukan tolong menolong. Dari investasi modal sendiri, di asuransi syariah pengelolaannya atau di dana yang disalurkan oleh peserta asuransi diinvestasikan ke dalam hal-hal yang dibolehkan oleh agama Islam, seperti tidak boleh diinvestasikan pada sektor haram yang diharamkan agama. Nah, kalau di asuransi konvensional sendiri tidak ada larangan. Jadi asalkan itu memperoleh keuntungan ya kenapa enggak. Jadi misalnya mereka menginvestasikan dana ini ke sektor perjudian, itu juga ya boleh-boleh aja, karena mereka tidak ada larangan menginvestasi harus di sektor halal ataupun enggak. Selama itu memperoleh keuntungan yang besar, menurut mereka ya mereka boleh menginvestasikannya. Nah, kita juga harus mengetahui apa sih kelebihan dari asuransi syariah ini sendiri dibandingkan dengan asuransi konvensional. Nah, kelebihan dari asuransi syariah yang pertama adalah transparansi pengelolaan dana peserta dengan akad ataupun perjanjian di awal dengan sangat jelas. Jadi di situ oleh pegawai asuransi dijelaskan bagaimana cara kita menginvestasi di sana, bagaimana dana mereka dikelola, berapa keuntungan yang akan didapatkan oleh mereka. Di situ dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, tidak ada hal yang ditutupi oleh pihak asuransi.
Nah, yang kedua, pengelolaan dananya juga sesuai dengan prinsip syariah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagai umat muslim sendiri pastinya kita sangat harusnya sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan, karena kita tidak hanya menikmati dari hasil jerih payah kita ini di sini saja, di dunia saja, tapi juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nah, begitu yang harusnya ditanamkan dalam diri setiap muslim. Kalau kita mempunyai dana segini, apakah nanti dana ini berguna bagi orang lain, dan apakah dana ini dikelola dengan sektor halal ataupun haram? Karena apa yang kita makan yang berasal dari barang haram sebenarnya itu akan membawa mudarat bagi tubuh kita sendiri. Seperti misalnya hatinya yang keras akan berefek pada perilaku dia, yang mungkin lebih banyak perilaku tercelanya ataupun lebih banyak perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Nah, yang ketiga, dana premi bisa dicairkan dan tidak hangus. Nah, jadi di asuransi syariah sendiri tidak ada yang namanya dana hangus. Semua dana premi ini bisa dicairkan. Tidak ada istilah kalau tidak klaim dana tidak hangus. Itu tidak ada pada asuransi syariah. Yang keempat, yaitu kerugian dan keuntungan ditanggung bersama. Nah, ini hebatnya asuransi syariah. Jadi tidak hanya menguntungkan salah satu pihak ataupun merugikan salah satu pihak. Jadi semuanya itu adil dibagi sesuai dengan proporsinya. Saat mereka untung dibagi keuntungannya sama-sama, dan di saat rugi juga ditanggung bersama. Nah, yang kelima, diawasi oleh dua badan keuangan, OJK dan DPS. Jadi apabila kita menginvestasikan dana kepada asuransi syariah, pastinya lebih yakin. Karena kenapa? Dana tersebut tidak mungkin dikelola secara asal-asalan, karena diawasi oleh dua badan keuangan, yaitu OJK dan DPS. Jadi lebih meyakinkan pastinya dalam hal kehati-hatian pengelolaan dana. Nah, yang terakhir yang keenam, bisa bernilai ibadah karena berprinsip gotong royong. Nah, kenapa bisa bernilai ibadah? Karena prinsipnya itu gotong royong. Jadi kita bisa membantu orang lain dengan adanya dana kita. Perusahaan-perusahaan yang dia kekurangan dana, dia nggak tahu mau cari dana kemana, dia dengan adanya dana dari kita, dia bisa terbantu. Jadi kita juga bisa menolong orang seperti itu. Nah, setelah mengetahui kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Karena setiap produk yang dibuat ataupun setiap lembaga yang dibuat, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga perorangan, pasti ada kekurangannya. Nah, pada asuransi syariah sendiri juga mendapat kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yang pertama yaitu pada asuransi syariah tidak bisa diinvestasikan pada dananya pada semua sektor. Jadi yang pastinya keuntungannya itu bakalan sedikit. Jadi seperti yang kita tahu, seperti di Hong Kong, mereka investasi terbesarnya itu pada sektor judi. Menurut mereka investasi di sektor judi itu keuntungannya itu sangat banyak. Ya. Jadi di asuransi syariah ini sendiri kan tidak mungkin mereka berinvestasi kepada sektor judi, karena judi itu jelas-jelas dilarang oleh agama Islam. Jadi mereka hanya menginvestasikan pada sektor-sektor halal saja, seperti pada peternakan sapi, pada restoran halal seperti yang kita bilang tadi. Karena sektornya itu terbatas, maka keuntungan yang diperoleh juga akan terbatas pastinya. Nah, yang kedua, masih banyak masyarakat yang mengklaim bahwa asuransi syariah sama dengan konvensional, karena asuransi konvensional lebih dulu muncul di Indonesia. Seperti yang pertama kita bahas tadi, masyarakat itu pemandangan masyarakat atau sudut pandang masyarakat tentang asuransi syariah dengan konvensional itu masih sama. Menurut mereka asuransi syariah itu sama dengan asuransi konvensional, mulai dari pengelolaan dana ataupun semuanya, karena mereka belum tahu apa sih perbedaan dari asuransi syariah sendiri. Nah, harusnya ini menjadi
tugas bagi kita semua, tugas pemerintah ataupun dari pihak asuransi syariah ini sendiri agar mau produk mereka itu agar mau asuransi syariah itu dikenal baik, produk-produk mereka digunakan oleh masyarakat, ini harusnya menjadi tugas mereka untuk mengedukasi masyarakat tentang asuransi syariah ini sendiri agar pemandangan masyarakat terhadap asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Yang terakhir, masyarakat itu lebih tertarik berinvestasi di asuransi ataupun masyarakat sendiri sebenarnya lebih tertarik menabung di bank daripada di asuransi. Karena kenapa? Sistem asuransi itu pastinya rumit, ada klaim segala macam. Jadi mereka itu lebih tertarik menabung di bank daripada asuransi, karena sistem di bank itu cepat dan bank itu sangat banyak unitnya, dimanapun mereka memerlukan dana itu bisa cair dengan cepat, dan unit bank ataupun pelayanannya juga mudah didapat, bukan seperti asuransi. Unit asuransi di Indonesia sendiri masih terbatas, dan unit asuransi ini hanya ada di kota-kota besar, seperti di Aceh hanya ada di Banda Aceh, mungkin di Sigli. Di Aceh besar ada ya di Lambaro mungkin. Sedangkan di daerah-daerah pedalaman ataupun daerah-daerah yang tidak terlalu maju tidak ada unitnya. Makanya masyarakat lebih memilih ke bank, karena kan kalau bank itu banyak unitnya, juga ada unit pembantu, juga ada ATM-nya. Jadi masyarakat lebih mudah dalam mencairkan dana apabila mereka sewaktu-waktu membutuhkan dana. Jadi kesimpulannya, asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu berbeda. Asuransi syariah dananya diinvestasikan pada sektor-sektor syariah, dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah, dan tidak ada istilah menguntungkan salah satu pihak, beda dengan konvensional. Nah, di asuransi syariah ini juga banyak kelebihan-kelebihan, mulai dari transparansi, mulai dari tidak ada dana hangus dan sebagainya. Tapi asuransi syariah ini sendiri juga mempunyai kekurangan, yaitu masih dicap oleh masyarakat sebagai sama saya dengan asuransi konvensional. Mereka untungnya lebih sedikit mungkin, dan unit pembantu juga tidak banyak di masyarakat. Jadi saran untuk asuransi syariah sendiri agar pemerintah lebih mendorong pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Pemerintah lebih mendukung atau membantu segala program yang dibuat oleh lembaga asuransi syariah, dan mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Kalau mereka menggunakan ekonomi syariah, pastinya apabila mereka menggunakan asuransi juga menerapkan asuransi syariah. Karena seperti yang kita tahu, yang konvensional ini selain mendolimi salah satu pihak, banyak di dana yang diperoleh tidak sepenuhnya halal, itu juga akan berakibat pada diri seseorang, karena mereka seperti yang kita bilang tadi memakan harta yang tidak halal, akan berefek pada tingkah laku masyarakat ini sendiri. Nah, yang kedua, produk asuransi syariah perlu diisolasikan lagi kepada masyarakat agar lebih mengenal dan mengetahui. Masyarakat juga perlu diberikan penyuluhan tentang hukum dan tata cara bermuamalah secara syariah. Jadi seperti di Indonesia sendiri, banyak mayoritasnya penduduknya itu muslim, tapi mereka masih menggunakan lembaga-lembaga yang konvensional dibandingkan dengan lembaga-lembaga syariah. Karena kenapa? Mereka melihat yang syariah sendiri sepertinya tidak ada perbedaan dengan konvensional, padahal dalam pengelolaan dana ataupun sebagainya banyak sekali perbedaan syariah dengan konvensional. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan asuransi syariah sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.